Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Teman-teman, sahabat, guru-guru, terutama yang ada di grup ini, alhamdulillahirrabbilalamin kita bisa berjumpa kembali dengan pembahasan yang sama, bagaimana sholat kita bisa khusyuk, atau bagaimana kita ketika sholat hati bisa khusyuk. Insyaallah dengan hal-hal yang sudah kita jelaskan sebelumnya, maka kita akan menuju khusyuk insyaallah. Jadi kenapa sholat itu selalu dibahas? Saya waktu dulu masih mondok, masih kecil sekali, guru-guru semua membahas sholat. Memang Masya Allah tabarakallah ya, dengan sholat ini dahsyat ya. Memang sholat ini dahsyat, sangat dahsyat sekali. Tidak ada amalan yang diagungkan dan diprioritaskan seperti sholat ini. Ini kata Rasulullah, bukan kata saya. Al-Quran sudah banyak kita sebut dalilnya bahwa kalau kita sudah sholat ini benar, dikerjakan dengan istiqamah dan khusyuk dan ikhlas karena Allah, maka bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Masya Allah tabarakallah. Sebaliknya orang yang masih belum senang dengan sholat, mari kita perbaiki karena kita masih punya sifat munafik. Walaupun munafik itu kan relatif ya, dari munafik yang sangat dahsyat, artinya besar kemunafikannya, sampai munafik yang ringan. Tanda-tandanya sudah kami jelaskan kemarin. Di antara sholat kita bisa khusyuk, yang pertama sudah kita jelaskan kemarin, diusahakan selalu sholat di awal waktunya dengan istiqamah, apapun rintangan, apapun tantangan. Apalagi kita sehat walaupun kita dalam keadaan sakit. Prioritas salat diprioritaskan selalu di awal waktunya. Selalu berusaha. Setelah kita sudah membahas masalah awal waktunya, karena ada 5 hal yang mesti kita harus perhatikan dalam salat. Awal waktunya ya, hati-hati dengan awal waktunya. Diusahakan di awal waktunya dari adzan jangan sampai lebih 30 menit. Kalau bisa berjamaah dimanapun Anda berada, baik di tempat kerja, di sawah, cari orang-orang yang sama sholat, atau orang-orang yang dekat dengan kita belum sholat, ajak sholat, sehingga kita punya hasil taninya itu barokah insyaallah. Atau kebetulan kita bekerja bangunan, atau kebetulan kita pedagang di pasar, atau di pertokoan, atau di mana saja. Jadi sholat itu pelihara waktunya di awal waktunya. Ini cara yang pertama yang harus kita perhatikan untuk menuju sholat yang khusyuk. Yang kedua, untuk menuju sholat yang khusyuk itu kita harus perhatikan
gerakan sholat. Jadi gerakan sholat harus diperhatikan. Mulai dari berdiri tegak, bagi yang bisa berdiri, yang tidak bisa berdiri ya ala bisanya, bisa duduk ya duduk, tidur ya tidur, karena sholat itu tidak ditekankan untuk berdiri. Bagi yang tidak mampu, silakan semampunya, tapi kalau sholatnya tetap wajib. Jadi mengenai hal gerakan, coba kita lihat bagaimana Rasulullah berulang-ulang menyatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Coba lihat lagi di hadis yang lain, bahwa Rasulullah pernah di Madinah itu salat di atas mimbar. Bayangkan, sampai sahabat nanya kepada Rasulullah, kenapa Rasulullah salat di atas mimbar. Apa kata Rasulullah? Innama sana'atu hadza lita'tammu bi wa lita'allamu salati. Jadi kata Rasulullah, aku salat di atas mimbar ini supaya kamu mencontoh aku salat atau melihat aku salat, sehingga kamu bisa melihat aku sholat, bagaimana aku sholat. Jadi kalau saya tidak di atas mimbar, maka kamu tidak akan lihat gerakan saya. Dan supaya kamu pelajari aku sholat. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sangat penting gerakan ya, gerakan sholat. Insya Allah kami nanti susulkan dengan prakteknya. Mulai dari berdiri tegak, arahkan mata ini ke tempat sujud, kaki lurus menghadap Baitullah. Setelah itu kita takbir. Setelah takbir kita taruh tangan di atas dada. Yang pertama tangan kiri, terus diikuti dengan tangan yang kanan. Nanti kita akan berikan contohnya. Bagaimana kita berdiri, itu cara yang tadi yang berdiri. Bagaimana kita kalau mau rukuk. Rukuk harus lurus antara kepala dengan punggung. Telapak tangan di atas lutut, dan jari-jari itu tidak rapat, direnggangkan, dan jari-jari lurus ke bawah. Seketika kita mau rukuk, angkat tangan. Sama dengan mengangkat sewaktu kita takbir, sejajar bahu atau sejajar dengan telinga. Jadi angkat tangan sejajar bahu atau sejajar dengan telinga. Setelah rukuk kita bangun kembali, berdiri kembali, berdiri tegak, angkat lagi tangan sama dengan waktu kita takbir. Diangkat sampai sejajar, jari-jari sejajar dengan bahu atau telinga, dan jari-jari itu dihadapkan ke Baitullah dan dirapatkan. Tidak boleh dijarangkan, dirapatkan. Setelah itu kita sujud yang benar, sebagaimana tadi rukuk yang benar. Bagaimana cara sujud yang benar? Maka di sini ada dua khilaf ya, ada dua hadis yang ada berbeda sedikit, tapi silakan ambil yang mana. Hanya ulama ada yang mengutamakan yang menaruh tangan duluan daripada lutut duluan. Jadi kita berdiri menuju sujud, maka langsung boleh lutut duluan, boleh tangan duluan. Tapi kalau melihat daripada sebuah hadis, memang sepertinya tangan duluan itu afdal. Apa keliru kalau lutut duluan? Enggak keliru. Silakan mau yang ambil yang kira-kira yang mana yang lebih gampang lah.
Sebagaimana Rasulullah pernah menyatakan, faman sajada ahadukum fala yabruk. Jadi tidak boleh yabruk ya. Yabruk itu ulama khilaf. Ada yang mengatakan yabruk itu lutut ditaruh duluan sampai lutut itu berbunyi, grek. Nah, kalau sholat di surau yang pakai kayu, jadi sampai berbunyi nyaring, grek. Nah itu. Jadi fala yabruk. Jangan sampai kita yabruk. Tapi di sini sepertinya ada yang mengartikan, kalau hadis itu mengartikan waliyada' yadaihi. Jadi seketika kita turun dari berdiri ke sujud, maka taruhlah tangan awal qabla rukbatayhi, sebelum lutut. Nah, tapi ada yang hadis yang satunya dijelaskan di sana, kalau tidak keliru di Bulughul Maram ya, jelaskan. Jadi lutut dulu. Jadi hadis ini ada dua, silakan aja lutut dulu atau tangan dulu. Atau mungkin karena situasi yang sudah tua, sudah capek, bisa lutut dulu. Atau kalau kita masih sehat, bisa tangan dulu. Nah, jadi silakan aja, ini masalah khilaf. Tapi semua sama ada hadisnya. Sama dengan takbir tadi. Takbir itu kan sejajar dengan bahu atau telinga. Itu sama ada hadisnya. Boleh dengan sejajar bahu, boleh dengan sejajar telinga. Tapi di atas bahu tidak ada hadisnya. Di atas telinga ada hadisnya. Atau tidak bersedekap tidak ada hadisnya. Artinya lemah sekali kalau masalah yang lainnya. Ini yang kuat ya. Tapi ada orang lihat, orang-orang luar kadang-kadang tidak bersedekap. Tangan setelah takbir ke bawah aja. Itu juga ada dalilnya kan dalam kekhilafan. Hanya kalau menurut guru-guru yang juga ada hadisnya jelas. Menurut guru-guru kami adalah sahih, adalah menaruh tangan kanan di atas dada, tangan kiri dulu baru tangan kanan. Nah, terus turun ya sujud. Turun sujud, boleh lutut dulu, boleh tangan dulu. Tapi juga di sana khilaf. Silakan ambil yang mana, yang lebih mudah bagi antum sekalian. Terus setelah kita sujud, arahnya tangan sama dengan waktu kita takbir. Boleh disejajarkan dengan bahu, boleh disejajarkan dengan telinga. Dan di antara paha dengan lengan itu, kata Rasulullah, harus bisa lewat kalau seandainya ada anak kambing mau lewat. Anggap kucing lah, bisa mau lewat di situ. Artinya jangan paha itu menempel dengan siku. Ini. Jadi sekarang yang kita bicarakan adalah sempurnanya ya. Sempurnanya. Kalau masalah sahnya macam khilaf itu ulama, tapi kita mari cari yang utama. Yang utama. Kalau kita makan kan yang utama yang masih makanan segar. Dan mungkin kita cari makanan yang basi, nggak mungkin. Nah, jadi kita mari cari yang utama. Setelah kita sujud, maka bangun duduk di antara dua sujud. Maka duduk ada tiga ya. Ada duduk iftiras, ada duduk iqa, ada duduk tawarruk. Silakan pilih yang mana-mana. Hanya kalau tahiyat awal, afdalnya duduk iftiras atau iqa. Kalau duduk terakhir, maka duduk tawarruk. Setelah itu kita sujud lagi. Dan waktu kita duduk di antara dua sujud, hati-hati tangannya di atas paha, sejajar dengan lutut dan merapat. Kalau mau lebih ke depan, maka boleh merenggang jari-jari itu. Insya Allah kita akan praktekkan. Kita lihat nanti dalam gambar. Setelah itu kita sujud lagi, sama dengan posisi awal, tangan taruh sejajar dengan telinga atau bahu, dengan sekedar baca subhan rabbil a'la, subhan rabbil a'la, subhan rabbil a'la. Ada yang menyatakan subhan rabbil a'la bihamdih 3 kali atau lebih 3 kali. Silakan aja. Minimalnya 3 kali. Kalau 1 kali mungkin terlalu cepat ya.
Walaupun ulama ada yang membolehkan 1 kali, tapi terlalu cepat. Paling tidak kita 3 kali. Setelah itu kita bangun dari sujud. Bangun di sujud itu ada 2 juga khilaf. Ada yang mengatakan duduk dulu istirahat atau langsung berdiri. Silakan aja, nanti kita praktikkan. Boleh duduk dulu setelah sujud yang kedua, setelah mau berdiri boleh duduk dulu istirahat atau langsung kita berdiri. Dan begitulah pekerjaan sholat selanjutnya. Rakaat yang kedua sama dengan rakaat pertama, rakaat ketiga dan keempatnya sama. Hanya kalau rakaat subuh maka setelah 2 rakaat itu langsung kita tahiyat. Di tahiyat itu seketika kita menyatakan lafaz la ilaha illallah, maka asyhadu an la ilaha illallah ada yang berbarengan dengan meluruskan telunjuk. Ada yang sebelumnya sudah meluruskan, ada yang memberikan telunjuk, ada yang tidak menggerakkan. Itu adalah khilaf. Yang terpentingnya nanti posisi jari-jari itu ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk huruf 53. Nanti kita lihat, nanti kita contohkan di situ. Bentuk lingkaran atau bentuk 53. Nah, terus setelah itu kita salam. Kalau kita sudah salam pasti kata Rasulullah menoleh ke sebelah kanan awal, setelah itu sebelah kiri, dan menolehnya itu sampai sempurna ya. Jangan hanya melirik, sempurna sampai menoleh sempurna, sampai full. Dalam satu riwayat sampai pipinya Rasulullah itu kelihatan dari orang yang ada di belakang atau di sampingnya. Oke, jadi ini tata cara gerakan. Di sesi sebelumnya kita sudah jelaskan masalah waktunya. Ingat waktunya, ingat ya. Jangan sampai lebih dari 30 menit setelah adzan. Jadi kalau adzan subuh jam 4, maka setengah 5 harus kita sudah sholat. Bagusnya kalau tidak sampai 30, bisa 25. Bisa 25. Dan kalau di Arab Saudi ya, kalau di Mekah khususnya kan ada muddatul islahiyah ya, antara adzan dan qamah dicantumkan dalam jadwal. Kalau subuh berapa menit, kalau zuhur berapa menit, kalau asar berapa menit, kalau maghrib dan isya berapa menit. Jadi sebagai makmum sudah kita punya bayangan bahwa besok subuh jam sekian lewat sekian, zuhur jam sekian lewat sekian. Jadi punya bayangan. Jadi tidak akan lambat. Nah, ini bab gerakan. Dan gerakan itu sangat penting. Sebagaimana hadis yang menjelaskan apa kata Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, man ahsana rujulu salata fa atammaha ruku'aha wa sujudaha qalatis salatu hafizakallah ta'ala kama hafidtani. Masya Allah. Barang siapa yang membenarkan salatnya, benar dalam ruku dan sujudnya, dengan sempurna tumakninahnya, diusahakan khusyuk karena Allah, maka salat itu mendoakan orang yang salat itu. Mendoakan orang yang salat, ya Allah peliharalah orang ini sebagaimana dia memelihara aku. Jadi benar-benar salat itu gerakan sangat perlu ya. Jangan kita gerakan semaunya kita. Gerakan itu sudah diatur oleh Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik. Nah itu. Dan sebaliknya, waman sa'at salata, siapa yang jelek gerakannya, gerakan sholatnya jelek, tidak benar, lam yutimma ruku'aha wa sujudaha, tidak sempurna ruku' dan sujudnya, juga yang lainnya, qalatis salatu, maka salat minta kepada Allah, dayya'akallahu kama dayya'tani, ya Allah hilangkan atau jangan dinilai atau lengahkan. Daya itu kan hilang sebetulnya maknanya. Sebagaimana orang ini sholat sudah lengah kepada saya. Artinya orang itu sholat tidak memperhatikan gerakan, tidak memperhatikan sujud yang benar, tidak memperhatikan ruku yang benar. Maka sholat berkata, dayya'akallahu kama dayya'tani. Jangan hiraukan sholatnya orang itu ya Allah. Hilangkan aja sholatnya orang itu ya Allah. Kama dayya'tani. Fatulafu kama yulafu thawb. Maka
pahala itu dilipat oleh Allah pahalanya. Jadi memang berat ya sholat ini kalau tidak benar. Fayudrabu biha wajuhu. Bahkan pahala sholat itu karena tidak benar gerakannya, maka pahalanya dipukulkan ke muka kita. Ada yang mengatakan tapi tidak terasa memang sudah dipukulkan waktu di dunia. Makanya kita sholat tidak, kalau tidak benar kita tidak jadi baik kita. Jadi justru jadi kita jadi enggak jadi elok lah kita hidup ini. Makin sengsara hidup kalau sholat tidak benar. Ada yang mengatakan memang nanti pahala dipukulkan pahala sholat itu, pahala sholat yang tidak benar dipukulkan pada wajahnya di akhirat. Astaghfirullah. Hati-hati ya dengan gerakan sholat. Mari kita perbaiki gerakan sholat sehingga kita bisa menuju sholat yang khusyuk insyaallah. Barakallahu fikum. Ini sementara bab gerakan. Ingat yang pertama, jaga awal waktunya. Karena kita akan diberikan faidah oleh Allah, dicabut sifat munafik dan dimasukkan ke dalam surga. Artinya kalau kita punya takdir neraka, maka oleh Allah dipindahkan takdirnya nerakanya, dipindah ke surga. Masya Allah tabarakallah. Yang kedua, ingat gerakan. Gerakan dalam sholat sangat penting. Kalau salah gerakan, bisa pahala sholat ini dipukulkan pada kita. Astaghfirullahaladzim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jangan lupa, mudah-mudahan bagi penggemar yang ada semangat untuk memperbaiki sholat, mari terus bersama cara sholat yang khusyuk. Mudah-mudahan kita selalu Allah beri kesehatan ya, sehat rohani jasmani, sempurna ilmu dan iman, bisa faham apa yang diperintah Allah dan bisa mampu untuk mengerjakan, atau Allah berikan kemampuan untuk mengerjakan, dan mudah-mudahan faham atas apa yang dilarang Allah, dan mudah-mudahan kita tidak mampu untuk mengerjakannya. Lebih-lebih sempurnanya iman dan takwa, sehingga segala amal perbuatan, lebih-lebih masalah salat, semoga selalu ikhlas karena Allah dan khusyuk karena Allah. Barakallahu fikum. Semoga Allah tetap menjadikan keluarga kita keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, husnul khatimah, dan mudah-mudahan diampuni semua dosa-dosa, dan mudah-mudahan diterima semua amal saleh, dan mudah-mudahan kita tetap selalu dalam ridha serta lindungan Allah fid din wa dunya al-akhirah. Barakallahu fiik. Ma'assalamah. Jangan lupa kalau senang dengan program ini di-subscribe dan boleh dibunyikan loncengnya agar kalau ada video berikutnya langsung masuk, tidak usah dicari. Dan kalau ada yang kurang paham boleh dikomentari atau ditanyakan. Insyaallah kalau kami bisa akan langsung jawab, tapi kalau nggak bisa insyaallah kami nanya pada orang yang lebih alim dengan kita. Barakallahu fikum. Ma'assalamah. Ila liqa insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.